Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabar anak-anakku sekalian kelas 8? Masih sehat kan? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kita, kalian bersama keluarga di rumah tetap dalam lindungannya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita lancar dalam beraktivitas sehari-hari. Meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi dunia secara global dilanda pandemi COVID-19, tetap tidak menyurutkan semangat kita dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang materi bab 1 sebagai materi pertama di kelas 8, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Terlebih dahulu Bapak persilakan kepada kalian, silakan disiapkan buku paket, buku catatan serta alat tulis. Mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat agar kita tidak tergantung kepada video yang otomatis online dan itu membutuhkan kuota, jadi lebih hemat. Mungkin ada hal-hal penting, silakan dicatat. Yang pertama. Yang kedua, al-ilmu soidun, ilmu itu gesit, wal kitabatu qayyidun, dan tali pengikatnya itu adalah catatan. Jadi pandai-pandainya kita lah untuk menjidakkan sebuah ilmu pengetahuan agar tidak mudah lari dari hati dan pikiran otak kita. Jadi kalau misalnya kalian ada suatu hal yang lupa dari penjelasan Bapak di channel ini, mungkin kalian bisa membuka-buka catatan kembali. Jadi biar lebih mendalam dalam mempelajari materi. Ketika kita masih belajar bersama saat kelas 7 kemarin, kita sudah belajar tentang akidah keimanan, 2 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah kelas 8, kalian sudah kelas 8, kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bab 1 meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Diharapkan setelah kita mempelajari bab ini, kita semakin cinta terhadap kitab kita, yaitu Al-Qur'an. Salah satu bukti indikator bahwa kita mencintai Al-Qur'an, kita mengamalkan isinya, kita senang membacanya, kita senang mengkaji makna-makna di dalam Al-Quran dan seterusnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak memperhatikan peta konsep materi ini. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya ke muka bumi ini. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui dan kita imani: kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, serta terakhir kitab Al-Quran. Mengkaji materi tentang kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil agar kita mengetahui sejarahnya serta menumbuhkan keyakinan bahwa ketiga kitab ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan sikap mulia, yaitu sikap toleransi, menghargai pemeluk agama lain. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kita mempelajari bab ini
yaitu untuk mengetahui sejarah Al-Quran, meyakini keberadaan Al-Quran. Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, isinya pun juga benar. Untuk apa? Untuk kita baca, kita pahami, dan kita pedomani isinya sebagai dasar aktivitas amal ibadah kita sehari-hari, dalam rangka menumbuhkan sikap mulia, yaitu mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, serta menjauhi maksiat dan dosa. Anak-anakku sekalian, kitab Al-Quran inilah kitab yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Peta konsep selanjutnya yaitu kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, turun di Bukit Tursina di daerah Mesir pada abad ke-21 sebelum Masehi. Kitab ini berbahasa Ibrani untuk kaum Israel Yahudi. Isi kitab ini ada 7 larangan dan 3 perintah. Selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini berbahasa Kipti, diturunkan untuk Bani Israel. Isi kitab ini berisi puji-pujian kepada Allah, zikir, doa-doa, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem juga, yaitu pada abad ke-1 Masehi, menjadi pedoman umat Nasrani ketika itu. Kitab ini berisi tuntunan hidup zuhud, sama juga dengan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi, rentang waktu tahun 611 hingga 632 Masehi. Kitab ini diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran ini menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab Al-Quran ada akidah, keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, dan sejarah. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Jadi, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat berfirman, kalam. Nah, sebagian dari firman-firman Allah itu tertuang atau tertulis dalam kitab suci yang bisa kita baca dan kita pelajari. Karena itu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berfirman, kalam. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya tersebut.
Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar, yang hak, dan mana yang salah, yang batil, mana yang bermanfaat, dan mana yang mengandung madarat, keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi senutuaki bihi kalaban kitab Allahu pasira Allah mandak kawareng ittaba'a sengireng pasira man ridwanahu daka karidone pon Allah subulas salami daka jalan kasalamatan wa yukhriju torjukan maka luar pasira Allah hum daka orang minadzulumati dari petang kacalemudan ilan nuri nuju deka kateraan biidnihi kalaban epon Allah wa yahdi tornutuaki pasira Allah himda ka orang ila suratin deka jalan mustaqim seloros. Artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 16. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49.
Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel dapat petunjuk. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel, kaum Yahudi, agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Terdiri dari 3 perintah dan 7 larangan. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. B. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا." Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 55. C. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam surat ke-19 ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. D. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 hingga 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran surat ketiga ayat 3. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang tergandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta lain sebagainya. 2. Akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia. 5. Tarikh, sejarah, yaitu tentang kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman yang berisi hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela yang harus ditinggalkan. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran
dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kita lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya banyak itu. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun lamanya. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat, terdiri dari 30 juz. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Perbedaan kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau masih berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada nabi dan para rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf kitab yang dahulu, yaitu suhuf atau kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la surat ke-87 ayat 18 hingga 19. Secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik, perilaku yang buruk. 6.
mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menuntaskan materi bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat aktivitas kita kali ini itu sebagai amal ibadah dan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semua semakin mencintai Al-Quran sebagai kitab umat Islam dan juga dianugerahi mengamalkan isinya. Sekian anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar di rumah. Meskipun kondisi sekarang seperti ini tak menyurutkan semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.